Maka yang kita baca, apalagi bacaan Quran terdengar kemana-mana, ya, itu sebetulnya tanpa sadar kita sudah mengajarkan orang yang mendengarnya. Makanya bacaan imam itu adalah bacaan yang tanpa sadar mengajarkan kepada makmumnya. Apa buktinya? Kalau imam keliru, makmum mengingatkan. Karena bisa saja imam juga manusia. Jadi ketika terdengar suara bacaan Quran, apalagi dalam sholat, imam keliru, makmum harus siap mengingatkan. Shalla 'alaika ar-Rahmanu azka as-salat was-salam ya Rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri Jemaah salat subuh masjid Jamiah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah selalu memberikan kekuatannya kepada kita semua hingga pada saat ini kita masih tetap menempatkan diri untuk selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita juga kepada juga bisa kita bahas sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat dan juga umumnya kita mudah-mudahan kita mendapatkan selamat dari bagi Rasul. Jemaah salat subuh masjid Jamiah sebelum kita bersimak dan kita kaji pagi hari mendapatkan sholat berfatihah, kita tujukan mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hukum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian tadi kita sama-sama membaca surah yang kita dengarkan pada bulan ini kita menghubungi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal
yang kita nikmati di bulan Ramadan ini. Ketika Ramadan terasa betul, semakin banyak orang yang membaca Quran. Ketika Ramadan kita merasakan bagaimana Quran menjadi bacaan keseharian kita. Maka mudah-mudahan ketika Quran di bulan Ramadan ini menjadi bacaan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadannya habis, baca Qurannya masih berjalan. Maka sekaligus kita mohon kepada Allah, kita niatkan di bulan Ramadan ini memulai untuk cinta membaca Quran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai menjadikan Quran bacaan kehidupan keseharian kita. Karena memang sebetulnya kaitannya dengan Quran ini, Rasul menyatakan adibu auladakum bi qiraatil Quran. Ketika dulu masih kita kecil-kecil itu, masih bocah-bocah ya, seharusnya orang-orang tua kita mendidik kita adalah hubbu qiraatil Quran, cinta membaca Quran. Maka sekarang kita sudah jadi orang tua ini, supaya kita memberikan pendidikan, menanamkan kepada anak cucu kita hubbu qiraatil Quran. Walaupun faktanya hubbu baca WA. Anak-anak sekarang kan gitu ya. Anak-anak kecil ya, supaya aman dikasihnya HP. Jadi memang sunnah jauh dari sunnah kita. Karena Quran adalah bukan sekedar bacaan yang kita baca di dunia ini. Quran bukan sekedar bacaan yang kita senang mendengar suaranya. Quran ini adalah hal yang kita harapkan juga nanti ketika di hari kiamat. Apa hubungannya Quran dan di hari kiamat nanti? Rasul menyatakan, an Abi Usamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abi Usamah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah menyatakan iqra'u al-Quran, bacalah Quran. Jadi iqra'u itu fi'lul amri, kata-kata perintah. Perintah ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Al aslu fil amri au as'al fil wujub, al aslu fil amri bin nadab. Dia tetap kita katakan bacalah Quran. Quran itu wajib kita baca. Cuma waktunya kapan saja. Kita ambil waktu-waktu yang kita sempatkan untuk membaca Quran. Ada waktu baca Quran enggak? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, jangan waktu baca Quran nggak ada, ya, adanya waktu yang lain, berarti konslet kita. Ya, kita siapkan kapan kita baca Quran, waktunya ghairu muqayyad, ya, waktunya tidak ditentukan. Dia ibadah tapi waktunya tidak ditentukan. Kan kalau ibadah ada kayak sholat, waktunya jelas. Dohor jam 12 sampai sebelum asar.
Tapi kalau baca Quran anytime, kapan saja, ya, kita siapkan waktu kita membaca Quran. Karena kata Rasulullah, iqra'u, ini perintah, ya, bacalah Quran. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membaca Quran? Bukan hanya di bulan Ramadan, sudah tentu. Cuma Ramadan ini suasana, ya, suasana yang kita rasakan dan Allah berikan kesempatan kepada kita seperti lebih mudah untuk baca Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan ini masih susah juga untuk baca Quran, jangan berharap di bulan yang lain. Maka paling tidak saya katakan tadi, niatkan mengawali Ramadan bukan hanya sekedar puasa, tapi kita niatkan untuk menjadikan diri kita ini hubbu qiraatil Quran. Nggak usah banyak-banyak, ya. Nggak usah banyak-banyak baca Quran, 1 halaman saja terus kita rutini, Masya Allah. Kalau 1 halamannya itu berapa huruf itu? Ya, karena 1 huruf Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau kita memperhitungkan apa yang menjadi kepentingan kita terhadap Quran adalah fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacaan Quran kita yang kita terus membacanya di waktu-waktu yang kita tentukan sendiri, Quran inilah yang akan menjadi syafi'an, akan memberikan syafaat kepada kita. Quran yang kita baca ini akan memberikan syafaat. Apa maksud syafaat ini? Menolong kita. Dosa-dosa yang ada pada kita, Quran nanti menolong kita untuk bisa masuk surga. Kita ini sebenarnya pantas nggak masuk surga, Pak? Hah? Ya pantas-pantesin aja dah. Ya. Gayanya pengen masuk surga. Maka satu yang Rasulullah perintahkan kepada kita, kalau ente mau masuk surga tidak akan bisa kecuali diberikan syafaat oleh Quran. Maka salah satunya kalau kita mau masuk surga, iqra'u al-Quran. Amalan-amalan yang lain sudah tentu menjadi kewajiban kepada kita yang sudah ditentukan oleh syariat. Tapi tambahan untuk mendapatkan syafaat adalah qiraatul Quran. Maka bacaan Quran yang kita baca, baik terdengar oleh orang lain atau tidak, apalagi terdengar. Makanya bacaan imam itu bacaan mengajarkan kepada makmumnya. Jadi imam baca Quran itu tanpa sadar imam sedang mengajarkan kepada makmumnya. Maka bacaan imam ya nggak boleh salah, ya nggak boleh salah antara sin dengan shod dengan shin. Karena terdengar oleh makmum, bacaan-bacaan itu sebetulnya akan memberikan athar. Anak-anak kecil itu dengar baca Quran itu dia bisa menangkap. Anak-anak kecil kalau diajarin Quran lari-larian itu ada. Anak kecil yang hafal Quran diajarinnya dia lari-larian saja. Maka yang kita baca, apalagi bacaan Quran terdengar kemana-mana, ya, itu sebetulnya tanpa sadar kita sudah mengajarkan orang yang mendengarnya. Makanya bacaan imam itu adalah bacaan yang tanpa sadar mengajarkan kepada makmumnya. Apa buktinya? Kalau imam keliru, makmum
mengingatkan. Ya. Karena bisa saja imam juga manusia. Ya. Jadi ketika terdengar suara bacaan Quran, apalagi dalam sholat, imam keliru, makmum harus siap mengingatkan. Cuma masalahnya makmum juga bingung salah apa kagak gitu ya. Ya, imam makmum nggak tahu gitu kan ya. Ya. Itu harus kita pahami. Karena ketika kita mengajarkan, menyampaikan sesuatu keliru dan itu diikuti oleh makmumnya atau oleh muridnya, maka keliru sepanjang jalan. Jadi bapak-bapak yang suka menjadi imam, siapkan bacaannya, ya. Jangan sampai kita membaca bacaan yang keliru. Karena tadi tanpa sadar sebetulnya sautul imam itu adalah ta'limul Quran. Dalam teori imamah, dalam teori orang dilatih menjadi imam itu adalah qiraatul imam, itu adalah ta'limul makmum. Kalau ngajar itu tidak boleh salah, walaupun bisa jadi ustadznya juga salah. Nah maka Quran yang kita baca ini jadikan dia adalah syafi'an nanti. Ada harapan berikutnya supaya bacaan kita di bulan Ramadan ini yang kita niatkan ini menjadi harapan kita. Kita bukan sekedar membaca di dunia ini, dan Al-Quran bukan sekedar bacaan, bukan buat usir setan, ya. Bacaan Quran bukan sekedar buat usir setan. Memang ketika rumah kita itu tidak dibacakan di dalamnya Quran, memang rumah itu adalah seperti rumah yang mau roboh. Ya. Antum berani tinggal di rumah yang mau roboh kan ngeri-ngeri gitu kan? Suasana yang dirasakan oleh orang yang bila rumahnya tidak dibacakan Quran, kal baitul kharib, seperti rumah yang mau roboh. Maka Rasul memerintahkan kepada kita, iqra'u al-Quran, ya. Dan sudah tentu bacaan Quran ini adalah di samping kita menikmati pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Kalau bacanya dalam bacaan tidak waktu sholat, kalau lagi sholat, bacaan Quran waktu sholat itu pahalanya berapa? 1 huruf 100 kebaikan. Makanya kalau antum sholat, surahnya yang panjang apa yang pendek? Supaya pahalanya banyak, yang panjang, ya, terutama waktu sholat sunnah. Ya Ustadz, surah yang panjang saya nggak hafal, ya udah baca qul 1000 kali. Panjang nggak tuh? Panjang. 1 huruf ketika kita sholat tuh pahalanya 100, ya, kalau lagi sholat. Kalau bacaan biasa aja itu 10 kebaikan. Nah Ramadan ini kan pahalanya adhaf, Allah lipat gandakan. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita baca Quran, sudah tentu pahalanya lebih berlipat. Karena kalau amalan sunnah itu nilainya seperti wajib. Amalan yang wajib itu dilipat gandakan berapa? 70 kali lipat. Maka Ramadan ini adalah menjadi tawaran tersendiri yang harus kita ambil, termasuk adalah qiraatul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Quran,
Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ya, kalau belum merutinkan bacaan Quran dalam keseharian hidup kita, kita niatkan, ya Allah mudahkanlah untuk senang membaca Quran. Kemudian kaitannya dengan Quran, apa yang dilakukan oleh kita ketika kita membaca Quran. Kalau antum ada orang yang bacaan Qurannya bagus, antum ngiri nggak? Ngiri ya? Harus ngiri ya, tapi jangan ngiri saja, belajar ya, ternyata belajar yang paling susah ini belajar apa? Baca Quran ya. Baca Quran itu paling, kalau begini nih, dengerin begini nih banyak ini. Kalau giliran baca Quran, baca satu-satu udah ogah aja dah, gua ketahuan bodoh gua nih ya. Di dalam beberapa taklim itu kalau ustadz ngajar baca Quran itu pasti yang hadir sedikit, banyak orang lebih dari 3. Nah maka bapak-bapak mohon maaf yang merasa belum bisa baca Quran, ngumpet-ngumpet dah belajarnya ya. Kalau langsung ikut mungkin rada malu, bapak-bapak ini kan kemaluannya gede ya. Mulailah ya, memang kalau bareng-bareng iya, tapi jangan karena malu lalu kita tidak berupaya ya. Karena harapan kita tadi syafi'an, ada harapan kita mendapatkan syafaat. Mungkin amalan-amalan yang lain tidak bisa memberikan syafaat, tapi kalau Al-Quran ada harapan. Maka ketika kita melihat ada orang yang bacaan Qurannya bagus dan dia membaca Quran ana al-lail wa ana an-nahar, itu harus kita ngiri. Ngiri itu artinya apa? Kan kalau bahasa hasad itu ngiri apa yang ada pada orang itu supaya hilang. Nah, itu sebetulnya pengertiannya itu. Makanya kan iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Jauhi dengki itu, iri itu jauhi, karena dia adalah menghapus amalan-amalan kita ketika amalan itu seperti kayu bakar, habis. Nah, tapi hasad di sini pengertiannya dalam bahasanya ghibthah. Ghibthah itu ngiri tapi pengen yang ada pada dia tetap ada, yang ada pada dia juga ada pada saya ya. Jadi bedakan kalimat ini, kalimatnya sama, kalimatnya la hasada ila fisnatain, tidak boleh dengki iri kecuali kepada 2 hal. Karena kalimat dengki tadi, iri itu biasanya adalah yang ada pada orang lain supaya pergi, hilang, kalau bisa pindah ke saya. Nah, itu kata-kata dengki. Tapi pengertian dengki di sini ghibthah adalah yang ada pada orang itu saya pengen. Ya, yang ada pada dia tetap ada, saya pengen seperti kayak dia. Antum yang ngaji dengan Ustadz Selamat itu pengen nggak kayak Ustadz Selamat? Pengen ya, ngaji, jangan pengen doang ya. Kalau pengen kayak Ustadz Selamat, ikut pengajian. Nah itu namanya hasad ya, iri ya, tapi pengen bisa ya. Jangan iri malah nggak diberi kesempatan ngajar. Nah itu lain lagi ceritanya. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali kepada 2 hal. Jadi sekali lagi, iri di sini adalah apa yang ada pada orang itu kita pengen, tapi tetap
pada orang itu ada. Jadi jangan pengen yang ada pada orang itu, tapi yang ada pada dia pergi, hilang, pindah ke saya. Kalau jabatan kan begitu ya, orang ngiri jabatannya, ya, dipecat dia, tapi pindah ke dia. Nah, ini tidak, di dia tetap ada, kita juga mendapatkan. Maka ada teori, ada angka 100. Angka 100 ini Bapak bikin nilainya kecil, gimana caranya? Ada angka 100 nih. Angka 100 ini Bapak bikin nilainya kecil. Ada yang satu menghapus angka 100 diganti 99. Tapi yang satu angka 100 tetap ada, dia tulis 110. Jadi mengecilkan tapi tidak menghilangkan. Kalau antum ngiri kepada orang ini, dia pinter gitu ya, pinter nih, ya, biarin aja dia pinter, tapi antum harus lebih pinter. Itu 100 menjadi 110, nggak usah dirubah angka 100-nya, tetap 100. Tapi kalau antum munculkan 110, 100 jadi kecil nggak? Kecil. Ini dalam hidup ini kan kita ada syirik, bahasanya syirik ya, bahasa kitanya ya. Jadi kalau dia pengen, pokoknya jangan sampai dia. Nanti kalau dia begini, gua kagak begini, kira-kira gitu. Nah, hati-hati. Kemuliaan kita itu hanya ada pada Allah. Jangan menghalangi kemuliaan orang lain karena kita ingin mulia. Sama-sama menjadi mulia, Masya Allah. Maka ada dua hal yang kita boleh ngiri. Pengertian ngiri tadi ingin seperti itu. Rajulun atahallahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan kepadanya pandai dalam ilmu Quran, tapi yaqumu bihi, Quran yang dia diajarkan oleh Allah sehingga dia pandai baca Quran tadi, yaqumu bihi, dia membacanya ana al-lail wa ana an-nahar, baik di siang hari ataupun di malam hari, selalu membaca Quran dia. Dulu kalau nggak salah zamannya Pak Wahidin tuh ada anjuran untuk baca Quran dulu. Ya ada ya kalau nggak salah tuh, ya, ba'da maghrib. Cuma nyuruh doang, ngawasinnya gimana kagak tahu dah tuh. Tapi nggak apa-apa, itu dapat pahala, dia nyuruhnya aja dapat pahala itu. Ya. Maka kita buat suasana bagaimana kita membaca Quran, ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi ada orang yang Allah berikan kepada dia, kepada seseorang tadi adalah dia mampu membaca Quran dan terus membaca Quran. Yaqumu bihi, bukan hanya membaca, mengamalkan juga apa yang dibaca. Nah, maka Ramadan ini saya tidak tahu, karena biasanya Ramadan targetnya apa? Kalau baca Quran targetnya apa Ramadan? Berapa kali hatam gitu ya? Nah, coba dibuat suasana kita tidak mengejar berapa kali hatam, ya, tapi juga mengejar dari yang kita baca itu berapa ayat yang kita pahami dan kita bisa amalkan. Jadi harus ada teori lain, kerja paket yaitu kerja target supaya baca sekian kali hatam. Bagus apa enggak? Bagus. Ya, tapi akan lebih bagus kita memahami dari yang kita baca. Ya sudah tentu ada pembahasan khusus. Kita pahami ayat demi ayat. Karena Quran itu kan hudan. Hudan itu petunjuk. Kalau nggak paham petunjuk, kita nyasar nggak? Nyasar.
Cuma Masya Allah, Al-Quran memang luar biasa. Kita baca saja, kita nggak paham saja, Allah masih berikan kepada kita 1 huruf 10 kebaikan. Tapi jangan terjebak di situ, ya, jangan terjebak di situ. Karena Quran itu kan sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ya, dia sebagai bacaan, tapi tidak cukup hanya membacanya. Nah, maka paling tidak ketika ada orang senang membaca Quran, bacaannya bagus gitu ya, kita harus ngiri, ya Allah, enak betul dia baca Quran. Cuma tadi keinginan kita untuk seperti yang ada pada dia, kita berupaya belajar. Karena kalau baca Quran sendiri ada yang salah nggak? Bapak baca Quran sendiri itu ada yang salah nggak? Nggak ada, benar semua. Ya, tapi begitu di depan Ustadz baru, ya, dari 1 ayat yang baca yang salah 2 ayat. Nah, maka pastikan, ya, untuk memastikan apakah bacaan kita Quran itu salah atau benar, ya terus kita ketemu dengan ustadz kita, hanya mendengarkan, menjelaskan, ya udah. Karena akhirnya kalau kita terus seperti itu, yang menjadikan kita bisa baca Quran kan bukan ustadz. Siapa? Allah nanti yang menjadikan kita bisa baca, ya. Bukan berarti diajarin oleh ustadz yang bisa, enggak. Ustadz tidak bisa memintakan orang, enggak bisa, ya, hanya wasilah saja, ya, wasilah saja. Akhirnya dia bisa, dia paham dan lain sebagainya, itu Allah punya urusan. Kita berikhtiar, ya, waktu-waktu yang tersisa ini kita berikhtiar untuk kita berupaya mempelajari Quran, karena harapannya adalah syafi'an, dia akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang pertama, ya. Jadi ngiri kepada orang yang pandai Quran, tapi jangan ngiri doang, ikuti taklimnya, ya, minta diajarin, ya. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-lail wa ana annaha. Yang kedua, ada Allah berikan kepada orang itu harta. Kalau tadi kemampuan baca Quran. Yang kedua, Allah berikan kepada seseorang harta. Dan harta yang Allah berikan kepada orang itu fahuwa yunfiquhu, dia menginfakannya sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang Allah berikan hartanya tapi meditnya juga kencang. Nah, kalau yang begitu jangan ngiri, ya. Yang ngiri adalah ketika ada orang diberikan harta, lalu hartanya itu dia gunakan untuk berinfak. Kita ngiri, ya Allah. Ada riwayat ketika seseorang menginfakkan hartanya, kita tidak punya harta yang diinfakkan oleh orang itu, lalu kita bilang, ya Allah, andaikan engkau berikan harta itu juga kepadaku sebagaimana engkau berikan kepada orang itu, saya pun akan melakukannya. Itu pahalanya sama dalam bab niat, ya. Jadi ketika ada orang melakukan kebaikan harta tadi, ya, dia melakukan infak tadi dengan hartanya, kita tidak punya harta sebagaimana yang Allah berikan kepada orang itu, ya Allah, andaikan engkau berikan harta itu kepadaku, aku pun akan melakukan seperti dia. Masalahnya begitu dikasih beliin motor baru, masalahnya, ya. Itu dalam bab niat. Makanya kan
Ada lihat niatul mar'i khairun min amali. Jadi yang kedua ini adalah harta yang diberikan oleh seseorang, oleh Allah tadi kepada seseorang, dia gunakan untuk berinfak. Tapi di sana ada orang yang duitnya banyak, tapi belum tentu digunakan untuk berinfak. Atau dia hartanya banyak, tapi hasil korupsi. Ada nggak? Ada. Ya banyak. Ya. Kalau dia bilang juga antum nih sama orang yang duitnya banyak tapi hasil korupsi, ya Allah. Kalau saya juga pengen seperti dia hartanya itu. Antum duitnya kagak dapat, dosanya dapat. Ya. Pengen kayak dia duitnya banyak. Padahal dia hasil korupsi. Antum pengen kayak dia itu ya. Belum tentu dapat duitnya tapi dosanya dapat. Makanya tadi caranya, kepada orang yang diberikan harta lalu hartanya itu diinfakkan karena memang itu halal, antum mohon kepada Allah, ya Allah, maka pahalanya sama. Ya. Maka rajin-rajinlah berniat baik. Ya. Kalau ada orang melakukan kebaikan, ya Allah, saya pengen kayak dia bisa melakukan kebaikan. Kalau ada orang yang pergi umrah, ya Allah, jangan begini, pantas ya pergi umrah duitnya banyak, jangan begitu. Ya. Duit banyak belum tentu digunakan untuk ibadah. Yang terakhir, ya, ketika kita sudah bisa membaca Quran, tidak cukup hanya kita baca sendiri. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah kita sudah bisa baca Quran. Walaupun sudah tentu bisa baca Quran, belum tentu benar semua, masih terus tetap belajar. Ya secara umum sudah alhamdulillah kalau disuruh baca oleh Ustadz Selamat misalkan, alhamdulillah ya paling salah di ikhfa'nya doang misalnya, ya. Idghamnya benar, mad tabi'inya benar, mad arid di sukunnya benar, ikhfa'nya doang yang salah, gitu ya. Nah, terus belajar dan kita sudah bisa, jangan lupa ada tugas lain kata Rasulullah. Kalau engkau sudah bisa baca Quran, tidak cukup hanya engkau belajar sendiri. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran. Wa 'allamahu, tidak cukup hanya belajar, setelah belajar bisa supaya mengajarkan. Sudah tentu juga termasuk ilmu-ilmu yang lain. Ya, ketika kita sudah belajar, sudah bisa, jangan lupa ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan lupa diajarkan kepada yang lain. Makanya sebetulnya di tiap rumah itu ada ustadz yang ngajarin Quran. Siapa? Bapaknya. Ada ustazah yang ngajarin Quran. Siapa? Ibunya. Nah, jadi setiap kita punya kewajiban itu. Walaupun sudah tentu, biasanya kalau ngajarin anak sendiri gampang apa gampang? Susah ya. Makanya kita titipkan sama yang lain. Tapi di rumah kita cross check, kita lihat. Kalau ngajarinnya udah kita nggak sanggup dah, ya. Walaupun tetap kewajiban kita tetap. Ya. Saya dulu ngajarin TPA, ngajarin anak-anak itu, kalau anak saya nggak mau diajarin, saya ajarin dulu anak saya. Karena anak orang lain diajarin, anak sendiri nggak diajarin. Nah maka ketika kita terus belajar Quran, sampai kapan kita belajar Quran? Sampai mati. Udah pinter nggak belajar lagi ada. Pokoknya ilmin alim. Kita sudah merasa bisa, masih ada yang lebih bisa daripada kita. Jangan salah ya. Kalau kita sudah merasa bisa, masih ada. Jangan menganggap sudah selesai. Ya. Makanya tadi kalau antum baca Quran sama Ustadz Selamat, insya Allah salahnya tambah banyak. Ya. Merasa kalau baca sendiri hebat, nanti dulu
shinnya bagaimana, sodnya bagaimana, taknya bagaimana, ya itu harus terus kita waspadai. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan hubungan Ramadan dengan Quran, karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini bagaimana kita memulai hubbu qiraatil Quran. Ya. Bagaimana kita demen baca Quran, dan kita yang sudah bisa baca Quran, pastikan anak kita sudah bisa baca Quran belum, supaya kita ajarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan yang beberapa hari lagi kita nikmati ini, ya Allah membimbing kita untuk menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Siangnya puasa, siangnya baca Quran, malamnya terawih, malamnya baca Quran. Kemudian dalam beberapa kesempatan kita banyak berinfak dan bersedekah. Jadi ada 4 amalan yang diperhatikan: puasa di siang hari, baca Quran di siang hari, terawih di malam hari, baca Quran di malam hari, dan sedekah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizki kepada kita untuk bisa maksimal melaksanakan puasa dan amalan-amalan lainnya, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.